anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini di hari Selasa, Ibu mau melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Lanjutan materi yang kemarin. Nah, anak-anak bisa lihat di slide yang sudah Ibu Guru tampilkan. Hari ini kita masuk ke tema yang kelima, subtema yang keempat, pembelajaran yang kedua. Oke anak-anak, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas ya, tugas yang kemarin-kemarin silahkan kalian kumpulkan tugas, boleh melalui classroom ataupun langsung ke WA Ibu ya. Jadi tinggal kasih tahu saja ini tugas hari apa, tanggal apa gitu ya. Jangan sampai kelewatan ya, nanti kalian nggak bisa dapat nilai ya. Terus ulangan juga bagi yang belum mengisi ulangan agama kemarin ya. Kemarin Ibu cek baru 38 orang yang mengisi ulangan agama, mungkin ada yang lupa ya. Silahkan kalian isi, nanti Ibu masukkan nilainya. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, sebelum kita juga berdoa ya, seperti biasa Ibu Guru mau menyapa dulu ya teman-teman yang selalu mendukung channel Yustasweet sehingga channel Ibu berkembang ya. Terima kasih, thank you so much buat kalian semuanya yang selalu setia dengan channel pembelajaran Ibu Guru dari Sabang sampai Merauke. Oke guys, before you continue watching Yustasweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet, interesting and cool video. Continue to create the follow talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Yustasweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasweet, it finish. Okay, thank you. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Next slide berikutnya. Di sini Ibu Guru ada tampilkan teks doa Bapa kami ya. Kita berdoa dulu. Hari ini kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Next slide berikutnya ya. Nah, kita baca sama-sama. Ini teks ini anak-anak. Jadi setiap Ibu Guru membuat video pembelajaran itu selalu bersambung ya. Dan ini materi ini sambungan hari kemarin. Ini kan hari ini hari Selasa ya. Nah, ini sambungan materi kemarin hari Senin. Jadi anak-anak harus ikutin terus video pembelajaran Ibu seperti kalian menonton film kartun gitu, serial ya. Jadi misalnya film Doraemon kan ada part 1, part 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, kita baca sama-sama anak-anak ya. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Oke, kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Rumah gadang itu anak-anak itu adalah rumah adat tradisional daerah atau provinsi Sumatera Barat atau Padang ya. Sumatera Barat, Padang itu ada rumah gadang. Kalau di Kalimantan Barat di sini ada rumah adat yang paling terkenal itu di Pontianak ya, daerah Kota Baru itu ada rumah radang ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah percakapannya ya. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, jadi dia ini mengajak kakaknya untuk masuk ke rumah gadang, rumah adat tradisional ini. Nah, tapi kakaknya mengingatkan untuk tidak mengambil keputusan sendiri anak-anak ya. Jadi harus izin dulu dengan papa dan mamanya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa yang disampaikan Tiur kepada Benny? Nah, Tiur itu maksudnya kakaknya tadi ya anak-anak ya, namanya Tiur. Dan Benny itu adiknya. Tiur menyampaikan kepada Benny jika dia tidak boleh mengambil keputusan sendiri ya. Oke, ini Ibu lewatkan.
ini ada pelajaran PJOK ya di sini terselip anak-anak ya. Oke, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Benny menang saat main kelereng. Ini ada ibu mau bahas lagi sedikit yang tadi ya. Ini kan tadi Tiur menyampaikan kepada Benny jika dia tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Jadi segala sesuatu itu dibicarakan bersama-sama anak-anak melalui musyawarah di dalam keluarga ya. Contohnya misalnya ini sudah pernah ibu bahas di video di minggu kemarin ya, subtema yang ketiga. Jadi untuk mengambil keputusan itu harus melalui musyawarah atau keputusan bersama ya, atau hasil keputusannya itu disebut mufakat anak-anak ya. Contohnya misalnya kakak dan bapak mau liburan ke pantai, ibu mau liburan ke pasir panjang, atau ibu mau liburan ke kebun binatang, sedangkan yang adiknya misalnya liburan ke tempat lain misalnya ya, atau ke tempat hiburan yang lain. Nah, ini kan punya selera masing-masing anak-anak. Jadi tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus dibicarakan bersama-sama. Akhirnya nanti suara terbanyak yang mana itulah yang diambil ya, atau biasa disebut dengan mufakat. Akhirnya nanti diputuskanlah liburan mereka misalnya ke kebun binatang, atau diputuskan bersama-sama liburannya ke pantai misalnya seperti itu. Nah, ini biasa mengambil keputusan secara bersama-sama itu bisa disebut dengan musyawarah ya anak-anak ya. Dan ini ada hubungannya dengan penerapan sila keempat Pancasila ya. Oke, di sini ibu tidak tampilkan penjelasannya, langsung ibu omongkan saja spontan seperti itu anak-anak, karena ini kan sudah pernah kita pelajari ya. Sekarang ibu lanjutkan. Nah, ini ada Benny bersama teman-temannya sedang bermain ya. Kita lihat dulu. Oke, ini seperti estafet ya anak-anak ya. Estafet memegang tongkat. Benny menang saat main kelereng. Benny sangat senang. Benny melompat. Benny juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Jadi ini ada hubungannya sebenarnya dengan PJOK ya. Oke. Nah, anak-anak lihat seperti ini ya. Jadi Benny ini kan dia senang dia karena dia juara bermain kelereng tadi. Nah, dia memperagakan gerakan melompat atau melayang seperti ini anak-anak ya. Jadi ini ada hubungannya dengan PJOK. Nanti anak-anak bisa lihat lagi di video PJOK yang ibu kirim ya. Oke, ibu lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Sikap apakah yang dilakukan? Sikap yang dilakukan adalah sikap kebijaksanaan. Oh, ini hubungannya dengan yang tadi ya, yang Tiur dengan Tiur dan Benny ya. Masalah tentang mengambil keputusan tidak boleh sendirian anak-anak. Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini yang tadi ibu jelaskan, yang Benny mengajak kakaknya Tiur untuk masuk ke rumah gadang, rumah adat tradisional kan, tapi kakaknya melarang. Kakaknya bilang tidak boleh, harus izin dulu dengan papa dan mama ya. Nah, jadi mengambil keputusan tidak boleh sendiri, tapi harus bersama-sama. Nah, ini adalah hubungannya dengan sila keempat Pancasila anak-anak. Dalam itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tadi sudah ibu jelaskan ya, ternyata ibu juga ada tampilkan di slide-nya. Oke, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama ya. Inilah contoh sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Berikan centang pada gambar berikut, contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila ya. Kita lihat anak-anak. Nah, ini ya. Nomor 2 ya, ibu centang, anak-anak bisa gambar sini. Ini kan dia mengemukakan pendapatnya. Nah, dari 3 orang ada 2 orang yang sependapat atau setuju, maka dia mengangkat tangannya ya. Ini adalah orang-orang yang sedang melakukan musyawarah. Kita lihat lagi berikutnya, nomor 3. Nah, yang ini ada dari 2 orang, ada 1 orang yang mengangkat tangan ya. Ini berarti setuju, sependapat, dan ini mungkin tidak ya. Jadi ini juga salah satu contoh melakukan kegiatan musyawarah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah,
gambar nomor 5 dan gambar nomor 6. Anak-anak lihat. Nomor 5 ini jelas sekali ada 3 orang yang sedang berdiskusi atau sedang memecahkan masalah ya, mengemukakan pendapatnya seperti itu. Yang keenam juga ya. Jadi nomor 5 dan 6 ini Ibu centang. Ini adalah salah satu contoh kegiatan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu lanjut ya. Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Nah, ini lanjut lagi ke dalam kelas anak-anak ya. Jadi yang tadi itu di luar dari lingkungan sekolah, sekarang kelompok diskusi di dalam kelas ya. Nah, misalnya Benny dengan teman-teman ini mau pemilihan ketua kelas ya. Pada saat kita pemilihan ketua kelas, kita tidak boleh langsung tunjuk, oh ini jadi ketua kelasnya, ini jadi wakilnya. Jadi tidak boleh, tapi harus melakukan diskusi bersama-sama ya, atau musyawarah bersama-sama. Nanti itu diambil suara terbanyak, siapa yang memilih Budi atau siapa yang memilih Benny. Suara yang terbanyak itulah yang menjadi pemenangnya, atau dialah yang terpilih menjadi ketua kelas ya. Oke, Ibu lanjutkan. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat penentuan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Nah, seperti arisan ya, biasa ibu-ibu arisan itu kan ada kertas kecil-kecil anak-anak. Kertas kecil-kecil tulis namanya gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya teman-temannya ada 2 calon ini. Calonnya misalnya Benny dan Budi, calon ketua kelas. Nanti teman-temannya itu satu kelas tulis di kertas kecil-kecil ya. Oh, saya pilih Benny, saya pilih Edo, atau saya pilih Budi gitu. Nanti kertas kecil-kecil itu digabungkan bersama-sama ya. Setelah itu nanti dilihat mana yang suaranya terbanyak. Oh, banyak yang memilih Benny, banyak yang memilih Budi, seperti itu. Akhirnya nanti akan ditentukan, akan kelihatan siapa yang menjadi ketua kelasnya atau suara terbanyaknya, seperti itu anak ya. Jadi mungkin tidak langsung ditunjuk di depan kelas, oh saya pilih Budi, saya pilih Benny, tidak gitu, tapi mungkin ini berdasarkan tulis di kertas gitu. Jadi seperti rahasia anak-anak, jadi tidak ketahuan siapa yang memilih Benny dan siapa yang memilih Budi, jadi tidak ketahuan ya. Oke anak-anak, mungkin ada sedikit gangguan sedikit ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Pada suatu hari ayah dan ibu berencana mengajak saya dan adik saya untuk pergi berlibur. Namun ayah dan ibu masih belum tahu ya mau berlibur kemana ya. Oke, ini mau berlibur kemana? Ini sambungannya ya anak-anak ya. Akhirnya ayah dan ibu menanyakan kepada kami mau berlibur kemana. Saya dan adik saya pun menyampaikan keinginan ya. Oke, kita lanjut. Jadi ada lanjutannya lagi. Kami untuk berlibur ke 2 tempat yang berbeda. Adik saya dengan keinginannya, sedangkan saya dengan keinginan saya ya. Namun ayah dan ibu hanya memberikan satu pilihan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Akhirnya saya bermusyawarah dengan adik saya untuk memilih tujuan liburan yang kami sama-sama sepakati ya. Oke, sesampai di Padang, oke, jadi akhirnya mereka itu sepakatnya untuk liburan di suatu tempat ya, seperti di taman atau di kebun atau di padang seperti itu anak-anak. Nah, sesampainya di Padang, Benny singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang itu unik, seperti batok kelapa yang dibelah, masih banyak terdapat air. Oke, slide berikutnya ya, lanjutannya. Nah, air terjun itu terdapat di Sumatera Barat, anak-anak. Nah, adakah air terjun di tempat tinggalmu? Nah, kalau di tempat kita Pontianak sini itu nggak ada anak-anak air terjun ya. Air terjun ini ada di Kalimantan Barat, tapi di daerah ya, seperti misalnya di Sanggau, di Sintang, atau di Kabupaten Landak. Nah, itu ada air terjunnya, tapi tidak di Pontianak ya, karena di tempat kita ini kan kota ya, jadi lingkungannya pasar, lebih banyak gedung-gedung gitu. Adakah tempat wisata di daerahmu? Kalau tempat wisata ada di tempat kita anak-anak, tapi tempat wisatanya
bukan pantai ya, seperti misalnya alun-alun Kapuas atau yang biasa disebut depan Korem gitu ya. Nah itu kan tempatnya sudah ditata oleh pemerintah kota ya, jadi memang itu tempat wisata keluarga ya. Di depannya ada Sungai Kapuas, tempat santai-santai seperti itu ya. Dan di tempat lain juga ada lagi, misalnya daerah lingkungan Untan sana ya, Bundaran Untan. Mungkin kalian boleh ajak papa mamanya jalan-jalan. Di situ kan ada taman-taman anak-anak ya, ada taman kota, ada taman-taman yang sebelah sana itu yang Taman Ayani ya. Di situ ada juga permainan-permainan anak-anak ya. Silahkan anak-anak jalan-jalan ya. Jadi kalau di Pontianak ini bukan hanya tempat santai nongkrongnya hanya di mall-mall saja anak-anak ya, tapi ada juga yang di alam terbuka. Cuma tidak terlalu luas ya, karena di tempat kita ini lebih banyak gedung-gedung karena daerah pasar ya. Beni bernyanyi tentang air terjun. Oke, Ibu lanjut ya. Nah sekarang pertanyaan, apa penyebab terjadinya air terjun? Jawaban teman maksud ini jawaban anak-anak atau jawaban ibu juga, kita bersama-sama menjawabnya ya. Disebabkan karena ada fenomena air yang jatuh dari dataran yang lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah secara terus-menerus ya anak-anak ya. Jadi air itu sifatnya itu dia akan selalu mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Maka apalagi kalau dari daerah pegunungan ya, itu airnya jatuh ke bawah, itu kalau terlalu banyak airnya jatuh ke bawah itu yang disebut dengan air terjun anak-anak ya. Tidak pernah air itu mengalir dari bawah ke atas. Kalaupun ada air mengalir dari bawah ke atas itu biasanya disedot pakai mesin anak-anak. Oke, sini ada air terjun. Ini puisi anak-anak ya. Sebenarnya ini puisi. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Oke, nanti anak-anak di rumah belajar lagi ya, lihat-lihat. Boleh kalian browsing di YouTube bagaimana cara membaca puisi ya. Jadi kalian harus banyak gitu dapatkan informasi anak-anak supaya tidak ketinggalan. Oke, dari bacaan-bacaan tadi itu pasti ada kosakata anak-anak. Kosakata itu maksudnya adalah kata-kata yang memiliki arti. Nah, dari bacaan tadi Ibu ambil ya, yang kosakata itu misalnya jauh, deru, umpama, rupanya, terjun. Nah, jauh itu maknanya atau artinya adalah panjang antaranya atau jaraknya. Deru, tiruan bunyi angin ribut. Umpama, maknanya kalau, ibarat. Rupanya, maknanya kelihatannya, tampaknya. Terjun, melompat turun ke bawah ya. Oke, silahkan nanti makna ini kalau anak-anak mau catat boleh silahkan dipostkan ya. Kalaupun tidak, kalian simak pembelajaran Ibu ya. Kamu dapat menemukan makna kata di atas, caranya dengan menyusun huruf berikut. Nah, dari kosakata yang tadi yang sudah Ibu tampilkan. Nah, anak-anak, ini adalah tugas ya. Jadi di dalam video pembelajaran Ibu ini sekalian Ibu langsung kasih kalian tugas ya, supaya kalian simak video pembelajaran dari Ibu Guru ya. Kalau nggak kayak gitu kalian biasanya tidak mau menyimak video pembelajaran, langsung mau ngerjakan tugas tapi asal-asal. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah tampilkan kosakata ya, anak-anak, kosakata dari teks ya. Sekarang ini Ibu tampilkan tabel. Di sini Ibu acak kata-katanya. Nah, jadi A, H, J, U. A, H, J, U ini anak-anak susun menjadi kata-kata yang tepat ya, yang artinya ini artinya tidak dekat. Nah, oke, nomor 1, number 1. Sekarang number 2 ya. Sekarang Ibu tampilkan lagi tabel berikutnya. Maknanya sama halnya dengan atau bagaikan. Nah, ini Ibu acak katanya M-U-P-M-A-A. Anak-anak nanti susun ya. Susun kata-kata ini, huruf-hurufnya disusun menjadi kata-kata ya. Oke, nanti ini bisa kalian catat, masukkan ke buku catatan ya, atau ke buku latihan. Oke, seperti biasa nanti kalian kirim langsung ke WA Ibu aja. Ibu sarankan sih langsung kirim ke WA Ibu aja, karena biasa kadang kalau Ibu sudah di rumah
itu ibu agak susah untuk buka classroom, ngecek classroom ya. Ibu biasa ngecek classroom itu kalau sudah di sekolah ya. Sedangkan kalau kalian kirim ke WA ibu langsung tahu, oh ini sudah mengerjakan tugas, oh dia sudah mengerjakan. Oke, sekarang number 3. Ini artinya melompat turun. Nah, ibu acak ya. UJRENT. Nah, anak-anak susun hurufnya, disusun menjadi kata yang tepat ya. Ini number 3. Oke, sekarang next slide berikutnya. Number 4. Berbunyi keras, gemuruh seperti air deras. Itu artinya atau maknanya anak-anak ya. Nah, anak-anak susun UDRE. UDRE. Ini disusun huruf-hurufnya menjadi kata yang pas ya. UDRE. Nah, bukan udara ya, bukan udara, tapi nanti kalian cari sendiri. Oke, ibu nggak mau kasih tahu jawabannya ya. Oke, next number 5. Kelihatannya atau tampak. Nah, ini adalah makna atau artinya anak-anak. Sekarang dari kata-kata ini ibu acak. YUAANPR ya. Ini anak-anak susun huruf-hurufnya biar yang pas ya, menjadi kata-kata yang pas yang artinya kelihatannya atau nampaknya ya. Oke, nanti dicatat. Kita lanjut lagi. Apakah ada lagi soal berikutnya? Oke, berarti ada 5 soal ya. 5 soal ya. Oke, hanya 5 soal, nggak susah. Sekarang ibu lanjutkan lagi. Benny singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang main kelereng. Benny ikut bermain kelereng juga. Nah, tadi kan Benny dengan kakaknya kan ke daerah Sumatera Utara ya. Ke daerah Sumatera Utara, terus mereka melewati rumah gadang, terus melewati taman yang ada padang, yang ada air terjunnya, terus mereka Benny dan Tiur juga singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang main kelereng. Nah, Benny ikutan bermain kelereng ya. Oke, anak-anak, ini ada kelanjutannya ya. Kelanjutannya besok di tema kelima, subtema keempat, pembelajaran yang ketiga. Ada sambungannya lagi besok. Maka besok anak-anak ikutin lagi video pembelajaran dari ibu guru ya. Dan tugasnya tadi ada 5 ya, kalian susun huruf-hurufnya menjadi kata-kata yang pas. Oke, seperti biasa, kita sebelum menutupi pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Oke, anak-anak, kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you so much. Oke, see you tomorrow. See you, bye. Oke, baterai laptop ibu sudah mau habis ya. Ini jadi agak gelap tampilannya. Goodbye.